Jadi hidup bukan otomatis ada dengan sendiri. Kita bernafas hari ini karena Tuhan memberi nafas itu bagi kehidupan kita. Itu berarti hidup bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya asal hidup. Hidup bukan hanya sekedar makan dan minum untuk kita bisa bertumbuh, bertambah besar, tambah gemuk. Hidup juga bukan hanya sekedar bekerja untuk menjadi sukses, tetapi melalui anugerah Tuhan ini, kehidupan itu sendiri mengandung penugasan dan pengutusan. Tuhan memberi kita kehidupan sekaligus Tuhan mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Nya bagi dunia ini. Tuhan mengutus kita untuk bekerja, Tuhan mengutus kita untuk melayani, untuk menjadikan sebuah bangsa murid. Bapak, Mama, saudara-saudariku, bacaan kita hari ini berisi amanat agung. Amanat agung itu bukan hanya kepada para murid pada waktu itu, tetapi bagi kita semua. Bahwa misi Yesus melalui kelahirannya di Bethlehem yang sudah dituntaskan dengan begitu sempurna Golgota. Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup, dan Dia akan kembali kepada Bapa mengutus yang mengutus Dia. Karena itu untuk melanjutkan misinya, Dia memberi penugasan, Dia memberi pengutusan bagi para murid dan kita semua melalui amanat agungnya. Dalam bacaan bilang di Galilea di sebuah bukit, mereka berjumpa dengan Yesus dan di situ mereka menyembah Yesus. Menyembah Yesus sebagai Sang Raja. Tetapi di antara mereka yang menyembah, ternyata dalam hati mereka ada juga yang masih ragu-ragu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka semua menyembah Yesus, tetapi ada yang ragu-ragu menyembah Yesus. Dan hal itu diketahui oleh Yesus. Yesus mengerti mengapa mereka masih ragu. Namun keraguan tidak boleh menjadi penghalang bagi misi pengutusan. Itu sebabnya sebelum amanat agung diberikan, Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan para murid. Bagaimana cara Dia menghilangkan keraguan para murid? Dalam ayat 18 adalah jawabannya. Yesus meyakinkan para murid-muridnya bahwa pada Dia ada kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi sembah saja Aku sebagai Tuhan dan Raja, karena padaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yesus memproklamirkan kuasa Allah yang menjadi dasar pengutusan para murid. Kuasa itu menjangkau segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Tidak ada kuasa yang lain yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Atas dasar itulah para murid menerima pengutusan. Ada beberapa pokok penting yang terkandung dalam amanat ini. Kita lihat amanat Yesus ini dimulai dengan sebuah perintah. Dia bilang, pergilah. Pergi berarti bergerak. Bukan pergi kok diam di tempat. Kata pergi itu berarti kita harus bergerak. Tidak pasif. Tidak diam di tempat. Itu berarti kita diutus untuk menjadi orang Kristen yang aktif. Pergi untuk menjadikan yang lain menjadi murid. Pergi berarti bukan menunggu orang
Bukan ketong duduk tunggu satu kapan dia datang. Berketong kalimat dia, tidak. Kita harus berani keluar, pergi. Mungkin kali ini ketika kita pergi, dia belum percaya akan apa yang kita sampaikan. Kali kedua ketong pergi antara percaya dan tidak percaya, masih ada keraguan. Tapi ketika kita pergi terus, maka pada waktunya dia akan menjadi percaya. Menjadi murid berarti mengikut dan melakukan perkataan Yesus. Memiliki gaya hidup Yesus, yaitu gaya hidup yang mengasihi, setia dan selalu taat apapun keadaannya. Jadi murid itu berarti mau kemanapun, ada dimanapun, tetap harus memiliki gaya hidup seperti sang guru yang adalah Yesus. Yang berikut, amanat agung yang berikut adalah baptislah dan ajarlah, adalah isi dan misi gereja. Baptislah dan ajarlah. Itu dalam rangka untuk menjadikan yang lain itu murid Tuhan. Pergi untuk ajar dia, pergi untuk kasih tahu dia. Ketong yang suka, ketong pergi untuk kasih tahu. Dan jangan ketong suka, tapi ketong diam-diam. Kita semua dikasih tugas, siapapun dia. Dalam penugasan dan pemutusan, Yesus juga memberi jaminan penyertaan. Ini yang luar biasa. Jadi tidak hanya ada perintah, tetapi ada janji. Janji penyertaan yang luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai senantiasa. Ini kata senantiasa ini berarti terus menerus, sepanjang waktu, tidak berhenti. Bukan musim panas Tuhan menyertai, musim dingin Tuhan tidak sertai. Sehat Tuhan sertai, sakit Tuhan tidak sertai. Tidak. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Itu berarti penyertaan Tuhan Yesus selalu ada kapan dan dimanapun serta dalam situasi apapun. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya ketong saya kadang tukang kesinggal Tuhan. Ada yang lupa sedikit demamai. Hari dipatahan, besok ketong ingat lagi. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau memberi pesan bagi kita bahwa ingatlah Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita dengan sejumlah berkat-berkat. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan ini bagi kita, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang anugerahkan. Dengan semua berkat yang ada, itu semua dari Tuhan. Bukan ketong bilang itu ketong punya usaha. Dan karena dia sudah kasih kehidupan ini, dia bilang kehidupan ini bukan untuk kau hanya duduk-duduk sah, bukan hanya kau tangan-tangan sah. Tapi ada perintah, ada pemutusan bagi kita untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadikan sesama kita murid Tuhan. Dunia ini adalah tempat untuk kita melaksanakan segala pemutusan Tuhan bagi kita. Jadi bukan di tempat lain, bukan bilang tunggu nanti habis dong. Tapi ini sekarang yang ada di dunia ini, tugas dan pemutusan itu terjadi waktu kita ada di dunia.
kesaksian kita tidak hanya melalui rangkaian kata-kata manis, tidak hanya melalui rangkaian kata-kata indah saja, tapi harus ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan kita. Ini yang menjadi soal. Kalau hanya sekedar omong, pendeta omong di muka, ini gampang ya. Tinggal berdiri kok omong saja. Tapi saat kita kembali, saat kita ada di tengah-tengah kehidupan dengan berbagai-bagai aktivitas, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita mampu memberitakan Injil. Dengan kata lain, bahwa kata-kata dan perbuatan harus jatuh sama. Jangan omong lain, tapi bikin lain. Pendeta yang dibilang itu kelainan. Memang tidak ada yang sempurna. Siapapun dia, tidak ada yang sempurna. Kita semua harus mengakui itu. Dan itu sebabnya kita datang kepada Tuhan seperti saat ini. Kita datang karena kita merasa kita tidak sempurna. Kita datang karena kita merasa kita membutuhkan Tuhan. Agar kita dimampukan, kita dikuatkan, supaya ketika kita kembali, kita mampu memberitakan Injil itu. Bukan ketika kita sudah datang di sini, kita dengar, lalu kita pulang, kita diam-diam. Jadilah saksi-saksi Kristus. Tidak harus dengan berkhotbah, tetapi lewat keteladanan hidup. Jadi saksi Kristus itu tidak hanya melalui khotbah, tetapi juga melalui keteladanan hidup. Dan itu yang paling susah teman-teman. Bukan hanya bapak mama, tetapi saya yang ngomong sekarang itu susah. Kadang kalau susah kata pendeta, mulai bilang, oh pendeta itu manusia. Sebenarnya itu hanya kata-kata untuk keledai. Kita juga manusia, tapi kita harus sedikit agak beda, karena kita harus menjadi teladan. Sekalipun kadang dia ketemu mereka luar sedikit. Dan itu yang saya bilang, susah untuk melakukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Semua kita diberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Dan kita jangan mau dicap sebagai Kristen KTP. Dan orang bilang, hanya di KTP saya Kristen. Tapi coba lihat di kelakuan, sudah pernah menunjukkan sebagaimana orang Kristen. Hanya tempelan saja. Bapak mama, saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang tokoh perdamaian dan perjuangan kemerdekaan India. Semua kita tahu yang namanya Mahatma Gandhi. Dia suka sekali mendengar isi khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yang kalau kita baca ada dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dia suka sekali mengutip kata-kata Tuhan Yesus saat dia melakukan khotbah di bukit. Suatu ketika Mahatma Gandhi hendak ke gereja, tapi petugas penerima tamu yang menerimanya menolak untuk berjalan dengan kami. Saat Mahatma Gandhi kasih tangan untuk berjabatan, petugas penerima tamu tidak mau berjabatan tangan. Dengan penuh kecewa, Gandhi meninggalkan gereja itu dan dia berkata, percuma jadi orang Kristen, tapi hidup tidak sesuai dengan ajaran yang dikhotbahkan Yesus. Ini suatu pukulan yang sangat berat sebenarnya. Cuma jadi orang Kristen, tapi hidup tidak sesuai dengan ajaran yang dikhotbahkan. Dan saat seorang penginjil yang bernama Stanley Jones bertemu Gandhi, dia bertanya pada Gandhi, Anda suka sekali mengutip kata-kata Yesus yang terdapat dalam Injil Matius.
Tapi mengapa Anda kelihatan keras menolak menjadi Kristen dan menjadi pengikut Kristus? Lalu apa yang dijawab oleh Mahatma Gandhi? Dia katakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Yesus orang Kristen. Saya suka Yesus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda yang menolak hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Jika orang-orang Kristen hidup menurut ajaran Yesus, maka semua orang di India sudah menjadi Kristen. Artinya bahwa dia tidak suka dengan gaya. Karena gaya hidup orang Kristen tidak pernah menunjukkan sebagai murid Tuhan. Jawaban Gandhi ini mengingatkan kita bahwa untuk memberitakan Injil tidak hanya dengan kata-kata saja, melainkan harus sudah disertai dengan tindakan yang penuh kasih. Memang tidak mudah untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dari kita. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak bisa. Kita tidak mampu. Semua kita mampu, hanya kadang kita pergunakan kemampuan kita secara maksimal. Terkadang kita masih ragu dan takut. Sama seperti orang-orang yang datang menyembah Yesus, tetapi mereka masih ragu. Yesus tahu itu. Karena itu Yesus mau kuatkan, bukan saja pada para muridnya pada waktu itu, tapi bagi kita semua yang hadir saat ini. Jangan takut, jangan ragu. Padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Dan ingatlah, aku akan senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kembalilah dalam kehidupan kita, jadilah pemberita-pemberita Injil, jadilah saksi-saksi Kristus melalui sikap, tingkah laku, dan tutur kata kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan pujian dari vokal grup 71 hingga